Unsur berikutnya dalam perencanaan sumber daya, fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan merupakan unsur yang paling menjadi perhatian karyawan, karena hal ini menyangkut kesejahteraan hidup karyawan. Ciri perusahaan yang memiliki perencanaan pemeliharaan yang baik, turnover karyawannya rendah. Turnover itu artinya keluar masuk karyawan rendah. Jadi jika sahabat mahasiswa menemukan suatu perusahaan, karyawannya bertahan lama bekerja di suatu perusahaan, ya rata-rata bertahan lama, itu menunjukkan perencanaan pemeliharaan yang baik. Apa saja yang menyangkut aspek pemeliharaan? Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi. Contohnya, kesejahteraan ekonomi, pemberian tunjangan hari raya kepada karyawan. Kemudian adanya fasilitas, misalnya fasilitas mesonet, fasilitas tempat tinggal atau fasilitas paket internet yang diberikan setiap bulan. Kemudian pelayanan kesehatan berupa klinik yang disediakan di perusahaan dan karyawan bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian harus direncanakan juga berapa biaya yang dikeluarkan untuk seluruh karyawan yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan. Nah, ini harus direncanakan. Lalu kapan pemberian fasilitas-fasilitas tersebut, ya? Kalau kita kasih THR, kapan kasih THR-nya? Apakah sebulan sebelumnya, sebelum THR? Kemudian apakah semua agama diberikan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, misalnya seperti itu. Itu untuk aspek waktunya, ya. Nah, ini semua kelima hal ini harus direncanakan. Selanjutnya adalah perencanaan kedisiplinan. Ada 3 hal untuk menjaga kedisiplinan, yaitu adanya peraturan perusahaan. Jadi kalau sahabat mahasiswa membangun suatu bisnis, maka harus dibuat peraturan perusahaannya. Ya, berupa house rule. Contoh aturan, misalnya aturan tentang uniform, ya. Kemudian pengawasannya seperti apa? Nah, biasanya pengawasan kerja ini dapat melalui kegiatan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan setiap tahun 1 kali. Lalu penyelesaian konflik. Jadi jika ada masalah, bagaimana nih penyelesaian konfliknya? Nah, ini harus direncanakan. Masalah apa? Misalnya terjadi keributan antar karyawan secara fisik. Nah, ini bagaimana nih kalau ada masalah seperti ini? Ya, silakan perusahaan membuat kebijakannya. Ada satu perusahaan yang benar-benar melarang konflik fisik antar karyawan, sehingga jika hal itu terjadi, sanksinya adalah dipecat dari perusahaan. Kedua-duanya, ya, kedua pihak. Unsur perencanaan yang terakhir, yang ketujuh ya, adalah perencanaan pemberhentian. Pemberhentian sumber daya manusia harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Karena cepat atau lambat sebuah karyawan pasti akan berhenti, ya, dengan alasan yang beraneka ragam. Nah, setiap karyawan yang berhenti itu akan ada biayanya, ya. Karena pada saat pengadaan, penarikan, seleksi, pengembangan itu ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga ketika karyawan keluar, itu ada biaya yang sesungguhnya sudah kita keluarkan dan itu merupakan boleh dikatakan kerugian, ya, dalam tanda kutip bagi perusahaan. Oleh sebab itu, maka terkait dengan perencanaan pemberhentian ini harus ditetapkan, satu adalah penetapan syarat-syarat status setiap karyawan dalam perusahaan. Apakah status karyawan itu tetap, kontrak, percobaan, atau magang. Kemudian yang kedua adalah harus dibuat peraturan-peraturan pemberhentian.
ya, yang terkait dengan status dan alasan-alasan pemberhentiannya seperti apa. Nah, ini nanti tentunya akan terkait dengan pesangon. Nah, ya, jadi perusahaan itu harus merencanakan persyaratan pensiun, persyaratan usia pensiun, kemudian pembayaran uang pensiunnya atau pesangonnya. Dan yang terakhir adalah merencanakan prosedur standar untuk pemberhentian tidak hormat. Jadi kriterianya seperti apa? Sahabat mahasiswa, kita sudah mendiskusikan tentang fungsi perencanaan sumber daya manusia. Menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah pengertian fungsi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, mengapa kita penting memahami perencanaan sumber daya manusia. Bukan cuma memahami, bahkan melaksanakannya. Yang ketiga, 3 unsur yang harus dipersiapkan ketika melakukan fungsi perencanaan SDM. Dan yang terakhir, 7 unsur dalam pelaksanaan fungsi perencanaan SDM. Nah, dari semua pembahasan itu dapat kita rangkum bahwa perencanaan SDM itu harus mengacu kepada visi, misi, value, sasaran, dan rencana bisnis organisasi. Kemudian, berbasis hal tersebut, maka disusunlah analisa pekerjaan sebagai dasar untuk melakukan pengadaan karyawan. Nah, perencanaan sumber daya manusia yang baik akan memudahkan pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan karyawan sehingga dapat dengan mudah dinilai apakah sasaran kerja tercapai atau gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Jika sahabat mahasiswa gagal membuat perencanaan, sesungguhnya sahabat mahasiswa sedang merencanakan untuk menghadapi kegagalan. Sampai jumpa.